Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengenai kenapa sih penalaran nggak bisa langsung dirasakan gitu ya. Oke, sebenarnya kita akan melihat yang namanya penalaran itu sendiri. Tapi ya, dalam dunia pendidikan terdapat berbagai macam keterampilan yang diajarkan kepada siswa ya. Mulai dari keterampilan dasar seperti membaca dan menulis, hingga keterampilan yang lebih kompleks seperti penalaran, kritis, dan analitis gitu ya. Namun belajar penalaran ini seringkali tidak langsung memberikan hasil yang terlihat dalam waktu dekat. Justru manfaat dari keterampilan ini mungkin baru dapat benar-benar dirasakan 10 hingga 20 tahun mendatang. Mengapa demikian gitu ya? Oke, penalaran ini merupakan proses pembelajaran yang mendalam, bukan hanya kita lebih ke kulitnya aja gitu ya. Nah, penalaran sendiri ini melibatkan kemampuan untuk berpikir secara logis dan kritis gitu, menghubungkan ide-ide serta memecahkan masalah yang kompleks. Ini bukanlah keterampilan yang bisa dikuasai dengan cepat. Penalaran membutuhkan waktu untuk berkembang melalui proses pembelajaran yang mendalam dan tentu aja berulang-ulang dalam proses ini. Siswa belajar untuk yang pertama adalah mengidentifikasi masalah gitu ya. Memahami dan mendefinisikan masalah dengan jelas. Menganalisis informasi, ini juga bagian terpentingnya, yaitu mengumpulkan dan mengevaluasi informasi yang relevan. Kalau misalkan kita lihat sekarang banyak informasi yang berseliweran, mereka masih belum bisa yang namanya mengidentifikasi analisis informasi yang tepat gitu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah mengembangkan argumen, membentuk argumen yang logis ini berdasarkan bukti yang ada gitu ya. Dan selanjutnya adalah mengevaluasi solusi, yaitu menilai berbagai solusi dan memilih yang paling efektif gitu ya. Nah, manfaat jangka panjangnya apa sih sebenarnya gitu ya pada penalaran? Oke, mari kita bahas sekarang. Kemampuan penalaran ini yang kuat tidak hanya berguna dalam konteks akademis saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari dan juga karir profesionalnya. Beberapa manfaat jangka panjang dari belajar penalaran ini meliputi yang pertama, bisa kita lihat bahwa nanti pengambilan keputusan yang lebih baik gitu ya. Individu dengan keterampilan penalaran yang baik ini mampu membuat keputusan yang lebih baik dalam situasi yang sangat kompleks gitu aja ya, dan penuh dengan ketidakpastian. Mereka dapat menimbang pro dan kontra, mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, dan memilih tindakan yang paling bijaksana gitu. Nah, selanjutnya apa? Yaitu kemampuan beradaptasi, ini juga penting banget ya. Jadi dunia ini kan terus berubah dengan cepat, dan kemampuan untuk beradaptasi ini dengan perubahan menjadi semakin penting. Penalaran yang kuat ini memungkinkan individu untuk memahami perubahan ini dan menilai dampaknya dan menyesuaikan diri dengan cara yang paling efektif gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah peningkatan kreativitas dan inovasi. Penalaran kritis tidak hanya tentang menemukan jawaban yang benar, tetapi tentang mengeksplorasi berbagai kemungkinan dan solusi alternatif. Ini mendorong kreativitas dan inovasi yang sangat dihargai dalam berbagai bidang profesional gitu ya. Dan selanjutnya keterampilan komunikasi. Nah, yang lebih baik. Orang yang mampu bernalar dengan baik ini biasanya juga mampu menyampaikan ide-idenya dengan jelas dan persuasif. Ini adalah keterampilan yang sangat berharga di dalam dunia kerja, baik dalam negosiasi, presentasi, maupun dalam bekerja sama dengan tim gitu ya. Nah, penalaran dalam konteks pendidikan ini kita bisa pelajari ya. Dalam konteks pendidikan, penting untuk memberikan siswa kesempatan untuk
mengembangkan keterampilan penalaran mereka sejak dini. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi pembelajaran strategi pembelajaran seperti ya. Oke, ini kita akan lihat dulu. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek, yaitu membiarkan siswa bekerja pada proyek yang memerlukan penelitian dan analisis dan juga presentasi yang dapat membantu mereka ini mengembangkan keterampilan penalaran mereka sendiri gitu ya. Dan yang kedua, ini diskusi dan debat gitu ya. Mendorong siswa untuk terlibat dalam diskusi dan dapat mengenai topik-topik yang relevan, dapat membantu mereka belajar untuk berpikir kritis dan membentuk argumen yang kuat. Dan yang ketiga, ini adalah pemecahan masalah. Ini juga sangat penting ya. Kalau kita lihat di sini, pemecahan masalah ini memberikan siswa masalah nyata untuk dipecahkan, baik secara individu maupun kelompok. Dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan analitis dan logisnya. Gitu ya. Nah, kesimpulannya apa sih dari pembicaraan kita yang sangat panjang ini selama waktunya 6 menit 20 detik gitu ya. Belajar penalaran ini adalah investasi jangka panjang, kawan-kawan. Yang hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, namun dengan memberikan siswa dasar yang kuat dalam keterampilan penalaran, kita sebagai guru ini mempersiapkan mereka untuk yang namanya menghadapi tantangan di masa depan. Untuk yang lebih baik tentunya ya. Dalam waktu 10 hingga 20 tahun ke depan, mereka akan lebih siap untuk membuat keputusan-keputusan yang secara bijaksana, beradaptasi dengan perubahan, dan berkontribusi secara signifikan dalam bidang profesional. Mereka ini nanti akan yang menjadi pionir masa depan Indonesia. Penalaran ini adalah kunci untuk masa depan yang lebih cerah dan lebih sukses gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muskifari.